Saudara, Timnas Indonesia akan berjumpa Bahrain Kamis malam besok dalam pertandingan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk langsung berlaga di Piala Dunia, Indonesia harus jadi juara grup atau runner-up. Nah, saat ini saudara, Indonesia berada di peringkat ke-129 FIFA, sementara untuk Bahrain ada di peringkat 76. Sejumlah pemain kunci Timnas Indonesia akan berlaga melawan Bahrain besok. Di antaranya ada Miss Hilgers, Eliano Reinders, dan Rafael Struijk. Lalu pertanyaannya, bagaimana peluang Indonesia menang melawan Bahrain? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Timnas Indonesia menjalani latihan ketiga jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia lawan tuan rumah Bahrain Kamis 10 Oktober besok. Seluruh pemain yang dipanggil pelatih Sintayong hadir dalam latihan, termasuk kiper Martin Pas yang jadi pemain terakhir Garuda yang tiba di Bahrain. Sintayong menyebut pasukannya akan fokus untuk mengalahkan Bahrain dengan memberikan penampilan terbaik. 아니 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다. 그런 생각 갖고 준비하고 있다. Dalam laga lawan Bahrain nanti, Sintayong punya dua tenaga baru yang bermain di Liga Belanda, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Miss Hilgers akan menambah kekuatan di lini belakang setelah Justin Hubner tak dapat tampil karena cedera. Pilihan Sintayong menjadi lebih beragam karena ada Kapten Jay Izzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sementara Eliano dapat menjadi opsi untuk mengatasi belum produktifnya barisan serang. Eliano memang bukan penyerang murni, namun kemampuannya bergerak di sayap sesuai dengan skema Sintayong yang banyak mengandalkan gebrakan-gebrakan dari sayap. Kedua pemain tersebut senang akan bermain bersama timnas. First time we had busy days last week. I think relaxed session, but nice to see each other play football and get to know the stuff. Yeah, I think he will look the game. He will watch the game, and just a good impression. We will qualify. Timnas Indonesia kemungkinan akan menurunkan formasi 3-4-3 untuk menghadapi Bahrain dalam pertandingan besok malam. Lini belakang Indonesia selain Izzes dan Ridho juga akan diperkuat amunisi baru Miss Hilgers. Lini tengah Indonesia akan diisi Verdong di kanan dan Sonny Walsh di sisi kiri. Sementara posisi gelandang diisi Tom Haye dan Ivar Jenner. Lini depan kemungkinan akan diisi Struijk, Orat Mangun, dan Witan. Opsi lain, Sintayong juga bisa memainkan Eliano Reinders sebagai penyerang sayap. Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memperbesar asa lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasmen Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia telah 2 kali bermain kontra Arab Saudi dan Australia dan meraih hasil imbang. Sementara Bahrain di posisi 3 hasil dari 1 kali menang lawan Australia dan kalah 5 gol tanpa balas dari Jepang. Di grup ini Jepang dikdaya di puncak klasmen disusul Arab Saudi, sementara Australia dan Tiongkok di peringkat 5 dan 6. Hanya 2 tim peringkat teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Namun Bahrain bukan lawan mudah. Total di 5 kali pertemuan terakhir, Indonesia kalah 3 kali, menang 1 kali, dan 1 kali imbang. Di pertemuan terakhir, Timnas menelan kekalahan 10-0 pada tahun 2012 di kualifikasi Piala Dunia 2014. Sebelumnya, Indonesia juga kalah 2-0 ketika menjadi tuan rumah di Jakarta. Indonesia pernah mengalahkan Bahrain di Piala Asia 2007, kalah 3-1 di Piala Asia 2004, dan menahan imbang tanpa gol pada 1998. Pengamat sepak bola Moses Sousa menilai Indonesia memiliki peluang untuk menang di Bahrain, apalagi kondisi psikologis Bahrain yang ditekuk Jepang 0-5 di pertandingan terakhirnya. Namun, lini depan timnas harus lebih dipertajam, karena itu masuknya Eliano bisa menjadi alternatif strategi Sintayong. Bahrain di pertandingan terakhir mereka kalah 0-5 ya, di kandang ya, dan lawannya memang tim unggulan. Tim yang difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran Piala Dunia, ya, putaran final Piala Dunia 0-5. Nah, saya melihat bahwa kita masih punya peluang gitu loh, dengan materi yang kita punya, kedalaman skuad yang kita punya, kemudian
melawan Bahrain yang memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, baru saja kalah 0-5, saya pikir kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Ya. Nah, di depan ini memang masih jadi persoalan gitu. Jadi saya pikir munculnya Aliano bisa jadi opsi. Ya, ketika dia nanti akan main di penyerang sayap, ya bisa saja Ragnar akan digeser ke tengah di posisi penyerang utama yang biasanya di situ ada strike ya, Rafael strike gitu. Setelah lawan Bahrain, Kamis nanti timnas akan melawat ke Tiongkok pada 15 Oktober. Kita berharap Indonesia meraih hasil maksimal. Tim Liputan Kompas TV. Skuad timnas sudah lengkap dan akan fokus untuk menang melawan Bahrain besok di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Kita akan berbincang dengan manajer timnas Sumarji yang sedang berada di Bahrain dan juga ada pengamat sepak bola Gita Suwondo. Malam Mas Gita, Pak Sumarji. Malam Audrey. Ya, Pak Sumarji ini terputus ya karena jauh dari Bahrain nih, tapi kita akan tetap menghubungi Pak Sumarji. Tapi saya mau ke Mas Gita dulu. Mas Gita, ini ngelihat dari kesiapan para pemain, terakhir juga Marten Pas akhirnya ini sudah tiba di Bahrain, begitu sudah siap berarti artinya ya, kita besok 100% siap melawan Bahrain dan akan menang. Menang kan kita harus melihat bagaimana persiapan lawan dulu ya. Tapi dengan datangnya Marten Pas, saya pikir juga itu sebuah apa ya, moral boosting buat para pemain bahwa kelegaan juga ya. Ya, ada di sana dengan 18 penyelamatan yang sudah dia lakukan dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia. Jadi saya pikir kemudian dengan kedatangan 2 pemain, Hilgers dan Eliano Reinders di belakang dan di depan, ini akan menjadi tambahan opsi bagi Shin Tae-yong. Dan juga datangnya Jordi Amat ya, walaupun saya juga yakin bahwa dia tidak akan menjadi starting 11 Jordi Amat, tapi dia bisa menjadi opsi pada saat dibutuhkan nanti di babak kedua. Oke, apakah Eliano dan juga Hilgers ini sebagai pemain langsung diturunkan nggak rencananya nih? Atau mungkin kira-kira lah ya, nebak-nebaknya Mas Gita, langsung nih di babak pertama langsung diturunkan semuanya? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan, kita lihat Calvin Verdong pun waktu sudah available dimainkan, orang tidak melihat bahwa dia di bangku cadangan, kan langsung dia dimainkan sejak pertama dan terbukti bermain sebagai trio center back dia bagus, bermain sebagai back kiri juga bagus. Jadi saya tidak melihat bahwa Miss Hilgers, terutama Miss Hilgers ya, kenapa? Karena kan kita kehilangan Justin Hubner di sana. Jadi rasa-rasanya Hilgers akan dimainkan di kanan, kemudian Jay Izes di tengah, dan Rizky Ridho akan bermain di kiri sebagai trio center back kita di belakang. Kemudian Eliano juga opsinya, kan banyak yang mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand tidak dalam kondisi yang terus-menerus dimainkan di klubnya, kemudian Witan juga tidak dalam kondisi yang fit, mau tidak mau di kanan dengan kemampuan dari Eliano untuk bermain melebar ke sayap, rasa-rasanya dia akan dimainkan. Kemudian berpasang di depan lainnya adalah Rafael Strike, dan kalau kita lihat Ragnar Oratmangun ya, bagaimana Ragnar bisa bermain di kiri dan juga bermain sebagai posisi nomor 9. Kalau di pemain depan sebagai posisi penyerang? Ya, Ragnar ya, selama ini kan selalu Strike. Tapi kan kalau kita lihat beberapa pertandingan, Strike tidak memberikan hasil yang cukup mumpuni untuk menjadi goal scorer. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, Ragnar terutama melawan Arab Saudi di babak pertama, bagaimana dia bermain dengan sangat baik untuk menekan pertahanan Arab Saudi. Dan juga Ragnar salah satu pemain yang saya pikir sangat dibutuhkan untuk berhadapan dengan para pemain dari Jazirah Arab ini. Jadi mau nggak mau, saya sih seuzon bahwa agak sedikit rasis mungkin saya ya. Kalau kita berhadapan dengan para pemain dari Jazirah Arab, kelakuan mereka adalah memprovokasi. Itu yang harus kita hindari. Dan pemain Ragnar ini punya mental yang kuat untuk tidak terprovokasi. Contohnya melawan Arab Saudi, bagaimana dia sering diganggu pada saat Arab Saudi untuk mencoba menyamakan kedudukan, tapi dia tetap dengan strength-nya, dengan kekuatannya berhasil mengatasi itu. Rasa-rasanya Ragnar yang akan dimainkan sebagai posisi nomor 9. Oke, saya mau coba kembali menghubungi Pak Sumarji. Pak Sumarji, masih terputus ini sambungannya. Pak Sumarji, malam Pak Sumarji waktu Indonesia. Ya, selamat sore. Iya, selamat malam waktu Indonesia. Alhamdulillah akhirnya bisa langsung nih ngobrol sama Pak Sumarji setelah tadi terputus. Pak Sumarji, jadi bagaimana kondisi pemain sekarang nih dengan kehadiran terakhir dari Hilgers akhirnya sudah tiba di Bahrain? Ya, jadi kalau secara keseluruhan para pemain dari 27 yang kita panggil,
Semuanya sudah bergabung. Terakhir yang bergabung Martin Paes. Ya. Kalau Mes sama Eliano itu 2 hari yang lalu bergabung. Kalau situasi dan kondisi para pemain secara keseluruhan dari 27 pemain semuanya kondisinya sangat baik ya, semuanya happy, senang anak-anak dan kelihatan sekali dari pancaran wajah dan juga keinginan ya, keinginan para pemain itu kepingin berbuat yang terbaik dan kepingin menang lah di sini karena kelihatan sekali dari semangat dan motivasinya para pemain itu berbeda. Seperti itu. Dengan terakhirnya Martin Paes akhirnya sudah tiba di Bahrain, Pak Sumarji ini langsung dimainkan nggak sebagai kiper nih? Kalau lihat kondisi ya, barusan juga kita cek tadi dari tim dokter dan fisio sudah bisa boleh dikatakan 90% lah bisa main, tetapi nanti kan malam ada official training. Jadi dari nanti malam ketika official training itu kita akan lihat kondisi terakhirnya seperti apa. Kalau memang kondisinya tidak jadi persoalan yang betul-betul membahayakan, tentu pasti jadi opsi pertama untuk dimainkan sebagai penjaga gawang. Nah, Pak Sumarji ini bukan hanya kekuatan kekuatan Indonesia dan kekuatan lawan yang harus kita lihat, tapi juga bagaimana berbicara soal ini masalah laser begitu kan ada timnas Indonesia sampai datang ke Instagramnya Bahrain ya untuk mengatakan bahwa jangan menggunakan laser sama seperti yang kemarin saat Bahrain melawan Jepang. Nah ini ada imbauan khusus nggak sih atau ada apa? Yang diucapkan nggak agar tidak ada permainan dalam tanda kutip ya ini laser nih supaya untuk mengganggu? Ya, jadi pertama kaitannya dengan soal tidak fair play-nya para supporter ya fans dari Bahrain ketika Bahrain melawan Jepang. Tentu itu menjadi perhatian khusus di kita dan itu sudah kita sampaikan kepada para pemain ketika kami berkumpul, karena juga kami informasikan bahwa hal demikian itu tentu nanti akan juga membawa dampak yang tidak baik ke para pemain. Tetapi tadi kami melakukan MCM dan dihadiri oleh kedua belah ini ya tim ya, baik dari Bahrain maupun dari kita. Saya sudah sampaikan kepada timnas Bahrain yang tadi dihadiri oleh manajer tim dan juga official, termasuk juga Matchcom juga saya sampaikan bahwa kami tidak menginginkan adanya kejadian yang seperti pertandingan antara Bahrain dan Jepang. Artinya penggunaan laser yang tentu itu bisa mempengaruhi dari konsentrasi para pemain itu jangan lagi ada, sehingga dari mereka pun juga mau minta maaf kalau kemarin itu ada kejadian seperti itu dan memastikan bahwa untuk pertandingan besok itu memastikan tidak akan ada kejadian serupa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Bahrain itu betul-betul juga artinya ada komitmen juga dari Bahrain ya untuk betul komitmen dengan apa yang disampaikan dan juga tadi Matchcom juga sudah menyampaikan agar supaya hal demikian jangan sampai terjadi seperti itu. Dari Mas Gita sendiri ini juga fokus nggak sih kepada gangguan laser yang kemarin dialami oleh Jepang nih pada saat melawan Bahrain? Itu yang saya bilang tadi bahwa apapun yang terjadi sebenarnya bukan cuma laser ya. Kalau saya bicara dengan rekan-rekan saya para wartawan Jepang yang pada saat itu meliput ke sana, mereka mengatakan bahwa sejak lagu kebangsaan pun ada booing dari para penonton Bahrain terhadap tim nasional mereka. Itu juga akan dialami oleh kita rasa-rasanya. Dan kalau melihat Bahrain bahkan pada saat away mereka sekalipun supporternya nggak sampai pada saat mereka berhadapan dengan Australia di Gold Coast, tapi beberapa kali para pemainnya melakukan provokasi terhadap para pemain Australia. Kebetulan Australia juga tidak mampu mencetak gol dengan baik, tidak tajam di depan, itu yang membuat mereka kehilangan berbagai macam peluang dan dimanfaatkan oleh Bahrain. Jadi artinya apapun mental kita harus kuat terhadap seperti ini dan juga provokasi mereka, dan setiap kesempatan harus kita
tuntaskan untuk menjadi gol. Karena kalau kita lihat dalam pertandingan melawan Arab Saudi, kita kan sangat baik di babak pertama, tapi kebak di babak kedua karena tekanan Arab Saudi. Melawan Australia juga kita punya 2 peluang bagus di awal babak pertama yang dimentahkan oleh penjaga gawang Australia. Ini yang harus kita tuntaskan pada saat kita berhadapan dengan Bahrain nanti, karena peluang di putaran ketiga kualifikasi ini sangat penting. Satu peluang satu gol itu sangat penting artinya. Iya. Oke, Pak Sumarji, pesan apa dari pelatih Sinteyong nih kepada pemain timnas kita nih? Apalagi saya mengingat beberapa waktu lalu STY juga pernah bilang ini Indonesia bisa menjadi kuda hitam nih di Piala Dunia ini. Iya, jadi begini. Kuda hitam, iya. Saya ke Pak Sumarji dulu ya, Mas Gita ya. Ya, Pak Sumarji, monggo. Jadi begini. Memang apa yang disampaikan Coach Sinteyong kaitannya dengan pertandingan besok itu ya lawan Bahrain itu sudah berulang kali kita sampaikan bahwa kita ada sesuatu yang mungkin bisa lebih yang bisa diperankan oleh para pemain ketika di Bahrain ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat itu tadi di awal saya sampaikan semangat para pemain ini sangat berbeda. Terlebih dengan kehadiran 2 pemain yang betul-betul bisa memompa semangat para pemain yang lainnya untuk bisa berbuat lebih baik gitu. Jadi kalau berkaitan dengan pertandingan besok itu seperti apa yang disampaikan oleh Coach Sinteyong dari awal-awal dulu, ya pembuktiannya besok gitu. Mudah-mudahan sih sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena besok ini juga menjadi pembuktian terakhir juga ya, lolos apa enggak nih kita di Piala Dunia kualifikasinya ya, Pak Sumarji? Belum. Oh, belum dulu. Panjang itu. Masih panjang. Tapi artinya menang itu harus ya besok ya? Harapan kita sih kita bisa mencuri poin di sini. Oke, mencuri poin. Nah, kalau dari Mas Gita sendiri ini rasa-rasanya kemudian memang harus menang atau tadi mencuri poin atau gimana? Soalnya kan kalau kita melihat dari peringkat pun ini lumayan berbeda jauh ya antara Bahrain dengan Indonesia. Betul. Tapi kalau melihat mengacu pada 2 pertandingan sebelumnya kan Arab Saudi juga ada di peringkat ke-54, kemudian Australia ada di peringkat ke-25 bahkan ya. Ini peringkat 74, tapi kadang-kadang dalam sebuah pertandingan itu peringkat nggak jadi sebuah patokan ya. Kenapa? Karena kan kita juga peringkat 129 dan dalam progres 2 tahun terakhir ini kita terus maju. Tapi artinya adalah bagaimana kita harus memainkan pertandingan kita seperti halnya pada saat babak pertama kita berhadapan dengan Arab Saudi bulan lalu. Itu penting kalau kita ingin meraih kemenangan. Karena yang tadi seperti Pak Marji bilang bahwa kalaupun kita tidak mendapatkan hasil yang positif, ini bukan berarti kita tidak lolos karena ini masih pertandingan ketiga. Tapi dengan kita mendapatkan hasil positif, peluangnya untuk bersaing berada di urutan 1-2 atau bahkan 3-4 itu sangat besar nantinya. Dan ditentukan oleh pertandingan malam besok ya. Terima kasih Mas Gita Suwondo, terima kasih manajer Timnas Pak Sumarji, sampaikan salam kami dari Indonesia untuk teman-teman Timnas di sana. Terima kasih, sama-sama. Selamat. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Setelah ini rekan saya Liviana Charlisa akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya puluhan anak panti asuhan di Tangerang, Banten jadi korban pelecehan seksual oleh pemilik dan pengasuhnya. Mirisnya, panti asuhan ini sudah beroperasi 20 tahun tanpa izin pendirian yayasan.